kalau cuma sah secara syar'i, minta reda. Kalau ini agak apa namanya tertuduh lawan kita berada. Siapa yang cuma nikah jahir, ada tahu nikah batin, jangan harap dapat anak soleh dan solehah. Tidak bisa. Tidak bisa. Nikah batinnya seumur hidup sekali. Tuh Nabi Adam siapa kawin anak? Ada yang tahu? Dan bagaimana kawin nikah? Ayo ngomong. Ada ngomong? Kalau bapak penghulu tidak tahu tentang nikah batin, gimana bisa memberitahu kepada umat? Wallah, demi Allah, kalaupun orang sah nikah jahir tapi tidak mengetahui nikah batin, maka sepanjang umurnya berzina. Astagfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wa ila ruhin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-kiram wa li jami'i ummati syuhada wa salihin khususan li sayyidil muhajir Muhammad bin Isa al-Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali wa ala alihi wa sahbihi wa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zaman Muhammad bin Abdul Karim Sunan al-Madani al-Hasani thumma ila ruhi صاحب القول العرش الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله العرش ثم الى روحي للشيخ محمد حسين الله تعالى تردد الكلام بين المنزل ثم الى روحي الحبيب محمد رافي الكاف ثم الى روحي العالم العالم اصحاب الفضيله العالم بن محمد بن بدر الشيخ محمد زين بن عبد الله والى روحي الفائده والامهاتنا والاجدادنا والجداد واستاذنا واساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يغشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجتهم في الجنة تقوم كليا بالرحمة والمغفرة بصحة والعافية بالسلامة والبركة ورزقنا رزقا واسعا حلالا وصدقا الفطور والسوق فحاجة سلوك وذوبة النسوق وإنسل النبي وأهل النبي وبسوس الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mukarram wa ja'alna min ummati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa waffaqna lil mutaba'ati al-iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad Allah subhanahu wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsira. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan yang diberikan, undangan berkah daripada limpahan rahmat hidayah serta inayah juara. Kita dapat berkumpul berhadir bersilaturahmi dengan satu niat dan tujuan yang sama, yakni memperingati daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam moga-moga senantiasa terlimpah dan tercurah atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kerabat
serta pengikut mereka yaumul qiyamah nantinya. Moga-moga dengan demikian kita semua dijadikannya umat Rasulullah dan dapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang belum melihatkan Allah menghormati para khabarin, yang belum melihatkan Allah menghormati Bapak pengasuh, yakni juga pemimpin majelis taklim Nurul Haq, yakni Tuan Guru Haji Kastarani sekeluarga. Yang belum melihatkan Allah menghormati para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat. Yang pun juga belum melihatkan Allah menghormati kepada para rombongan Maulid Rasul yang tadi telah melantunkan saya juga tidak ketinggalan kepada saudara yang telah tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Juga ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak pembawa acara dan segala panitia penyelenggara hari-hari besar Islam khusus peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pun juga yang belum melihatkan Allah hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para undangan yang dimuliakan oleh Allah. Peristiwa kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu kebaikan, membawa satu risalah, membawa satu rahmat dan keberuntungan bagi seluruh alam. Bagaimana tidak Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, jauh sebelum kedatangan Rasulullah, bagaimana perihal masyarakat Arab pada ketika sebelum dijahirkan Rasulullah, mereka penuh dengan keberadaan kemusyrikan, rusaknya akhlak serta peradaban yang tidak tertata. Perkara yang sedemikian rupa Pak, kalau dibiarkan berlanjut akan mungkin menimbulkan kerusakan dan pun juga menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Namun demikian Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim tidak menginginkan perkara yang sedemikian rupa hingga terjadi berkelanjutan. Bapak Ibu masih ingat dari dalam bunyi satu ayat Quran, Allahu khairul hafidhan wa huwa arhamur rahim. Tentunya Prabu, di tengah-tengah masyarakat Arab kota Makkah tatkala itu yang penuh dengan kehancuran dan kerusakan, ada sebahagian yang Allah pelihara. Jadi tidak semua, supaya menyatakan benar ayat Quran ini, Allahu khairul hafidhan, dan Allah lah yang maha sebaik-baik maha pemelihara, wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ini pula yang disebutkan setiap pergantian masa Pak, fi kulli raksi sanatin mujaddidun, setiap pergantian masa harus ada pembaharuan. Kata orang sekarang apa? Reformasi. Asal jangan malam ini reformasi. Nah, udah cukup nasi. Jadi setiap masa, setiap zaman ini ada pembaharuan. Oleh karenanya itu Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah berkenan kiranya mengutus seorang Rasulnya yang bakal nantinya tidak saja menyelamatkan bangsa Arab kota Mekah, tapi menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Namun begitu, kepada siapa dulu dipilih orang yang nantinya sebagai wasilah perantara untuk melahirkan Rasulullah. Nah, dipilih dulu siapa orang. Terpilihlah dalam riwayat kitab Pak, orang yang nantinya sebagai wasilah perantara untuk melahirkan Nabi, yakni laki-lakinya dipilih Sayyidina Abdullah dan perempuannya dipilih Sayyidatuna Aminah.
dua orang yang dipilih bukankah laki-laki Arab banyak? Tidak saja Sayyidina Abdullah, perempuan Arab juga banyak. Tidak saja Sayyidatuna Aminah. Kenapa dua orang ini dipilih? Kira-kira lah ya awal ini zamannya jadi gak ada tak pilih nang lain itu gue kurang SMS gitu. Jangannya banyak SMS kira-kira tak pilih. Maksud Allah memilih dua insan, Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, karena dalam riwayat dan sepanjang sejarah dua orang ini tidak pernah dia melakukan maksiat, tidak pernah. Walaupun pakai gue di tengah-tengah maksiat, di tengah-tengah kerusakan, Allah peliharakan dua orang insan ini dari perbuatan dosa. Nah makanya dipilih. Kalaupun kita kepingin Bapak Ibu minta maaf, kalau kita ini kepingin dipilih Allah, pelihara diri secara syariat, pelihara diri pun juga di samping memohon daripada pemeliharaannya Allah. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitupun sebaliknya, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Nah, bukan pondokan telan. Nah, nilainya pondokan, nang dapatnya pondokan juga. Mudah-mudahan, amin. Nyaring, amin. Tahu berapa deromor? Kita nyaring, amin. Nah, lalas kawin ya. Ini satu gambaran Pak. Laki-laki yang baik insya Allah akan dapat perempuan yang baik. Pun juga demikian perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Seperti Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Lalu gimana kalau sebaliknya? Perempuannya lulusan pondokan pemangkin, sekalinya lakinya naruh preman. Bagaimana? Ini Allah Ta'ala tak salah kan? Ada. Alhamdulillah kata preman, aku dapat istri lulusan pondokan. Lalu yang Nabi begini, musibah tidak dapat lagi preman. Sabar ya, kita awal. Di dalam perawi Simtudur Habib Ali Sayyidatuna Asiyah kan disebutkan suami beliau siapa? Fir'aun. Padahal Sayyidatuna Asiyah orang yang beriman kepada Allah. Mengapa harus dapat suami Fir'aun? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Ujian. Ini ujian. Nah kembali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan ya Allah. Lalu bagaimana untuk bisa memindahkan nurnya Rasulullah ini ke rahim daripada Sayyidina Abdullah? Masya Allah, ingat sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Rawi Ad-Diba. Siapa yang ngarang Ad-Diba? Syekh Abdul Rahman Ad-Diba. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala min maliki awjada nur nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri qabla an yakhluqa Adam min at-tin lazim. Betul? Cari di dalam juga. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Min maliki awjada nur nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, yang telah menjadikan nurnya Rasulullah daripada nurnya Allah. Qabla an yakhluqa Adam, sebelum dijadikan Nabi Adam, min at-tin lazim, yang terbuat daripada tanah. Adam belum dijadikan Pak Aibwe, nurnya Rasulullah ini sudah bertasbih 2000 tahun masanya, belum
nurnya Rasulullah sudah bertasbih. Adam aja belum ada, apalagi Rasulullah. Nur Nabi sudah bertasbih, bahkan tasbihnya diikuti dan digiring oleh seluruh para malaikat. Barang siapa baik boleh mengetahui zikir awal nur, salawat awal nur, tasbih awal nur, Allah ampunkan dosanya 5.000 tahun. Ada yang berumur 5.000 tahun? Boleh berdiri? Ini belum panas juga. Maaf loh teman-teman. Duduk berdiri. Ini kasihan kebiniannya ada mulai artis. Ini artis Banjarmasin. Siapa yang mengetahui zikir awal nur, salawat awal nur, atau tasbih awal nur, Allah ampunkan dosanya 5.000 tahun. Ya, Masya Allah. Belum tidak mencatatkan, cuma menyebutkan tiga. Paling kena catatannya lawan dulu. Yang pertama, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Yang kedua, la ilaha illallah nurun haqqullah. La ilaha illallah nurun haqqullah. Majelis ini ngarannya nurun haqqullah. Ini tasbih atau zikir atau apa namanya selawat awal nurun haqqullah. Masyaallah. Maka ngaran majelis ini namanya nurun haqqullah. Yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Ini yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Siapa yang dia membacanya dan dilazimkan, Allah ampunkan dosanya 5.000 tahun. Mana ada umat Rasul yang umur 5.000 tahun? Ada? Nah, ada. Lima tahun, Masya Allah. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang sekalian yang dimuliakannya Allah, belum pun juga nurnya Rasulullah ini dipindah ke rahim Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Allah dulu arah giring ke segenap surga untuk memberitahukan bahkan nantinya ini bakal dijadikan kekasihnya Allah. Apa kata Allah? Bukti Allah Ta'ala memuliakan Rasul. Hadza sayyidul anbiya. Inilah nantinya kata Allah yang bakal menjadi pemimpin seluruh nabi dan rasul. Wa ajalul asfiyah, menjadi orang yang terpilih. Wa akramul habab, dan bakal menjadi nantinya kekasih Allah. Orangnya waktu belum ada, kabarnya sudah. Bahkan sebelum kejadiannya Rasulullah, kabar dan beritanya ini pun juga sudah ada. Lalu Pak Ibu ini pindah Nur Nabi, kembali ke rawi Simbudur Habib Ali. Fatamaqala hadan nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Sahih? Bisa hafal? Ya. Fatamaqala hadan nur, dipindah nurnya Rasulullah min sulbi Adam, kasulbi Nabi Adam, wa Nuhin, kasulbi Nabi wa Ibrahim, kasulbi Nabi Ibrahim, sampai lawan Sayyidina Abdul. Masya Allah. Ini yang kita cari. Makanya Pak Ibu Sayyidina Abdullah ini jadi rebutan perempuan
lagi perempuan bungas-bungas yang cantik-cantik, ujar kumpulnya beautiful, ini ujar kiri-kiri beautiful, lain ini apa? Ingat kan? Ini apa ini ada juga. Semua perempuan cantik yang memiliki kekayaan, bahkan memiliki kehormatan, mereka menginginkan Sayyidina Abdullah menjadi suaminya. Tapi Allah sudah tentukan yang bakal jadi istri, yang bakal nantinya menjadi pendamping Sayyidina Abdullah, Sayyidatuna Aminah. Nah, Pak Aibway di sini di dalam kitab bicara, kalau pemangki kan banyak hafal kitab, sebabnya kan ngajinya nyata berkelas. Wadruk minal azwaji man masa'adat bi ta'ati. Ulang-ulang. Wadruk minal azwaji man masa'adat bi ta'ati. Hindari, jauhi, jangan sampai kita ini mempersunting perempuan yang mau dengan laki-laki, atau laki-laki yang ingin kepada perempuan yang menolong kita berbuat taat. Ya, wadruk minal azwaji man masa'adat bi ta'ati. Hindari, walaupun cantik, kulitnya putih, punya kekayaan, tapi orangnya tidak beriman dan tidak berakhlak, ya akan lebih baik kata Allah orang yang walaupun kulitnya hitam seperti saya. Promosi bukan apa-apa kalau di Samarinda promosi. Mau gue pikirin masalah buat lo. Akan lebih baik orang yang walaupun kulitnya hitam, walau miskin, tapi beriman dan punya akhlak. Itu kata Allah lebih baik. Tuh lihat yang dipilih Sayyidina Abdullah. Nah, siapa? Siti Aminah. Tahu ini 6 di Samarinda dipilih orang Yunani ada. Hancur Minah. Hadiah Minah. Ini gue kisah Siti Aminah. Bahari dulu tahu ya, nyanyiannya tuh hancur terus menanya. Ini hancur Minah. Kenapa Minah hancur? Tahu apa kata? Ternyata Pak Ibu Allah jodoh dalam ikatan satu perkawinan sepasang insan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Wah, nyaring itu berarti hendak lagi. Waspadai. Ini patut diwaspadai. Ini bina nyaring boleh tidak tahu kita sungguh orang lawang. Bapak minta maaf kalau bahasa saya kadang campur, bisa ngerti lah bahasa Banjar? Ya alhamdulillah. Campur sari, bisa ngerti Bu? Ya alhamdulillah. Sekarang Pak, kalau Sayyidatuna Aminah dapatkan jodoh Sayyidina Abdullah, begitu pun sebaliknya. Dan dari mereka berdua inilah yang nantinya bakal melahirkan Rasulullah. Masya Allah Pak, tidak akan kita dapatkan keturunan dan zuriat yang soleh dan soleh. Minta maaf, dia menganggap nantinya kalau ada yang belum sebutkan sifatnya rahasia, jaga itu penting. Tidak akan kita dapatkan keturunan zuriat yang soleh dan soleh kalau cuma kita nikah. Sekali lagi, kalau kita nikah jahil. Nikah jahil tetap rukun nikah ada berapa? Pertama, ada mempelai laki-laki. Yang kedua, ada mempelai
mempelai perempuan, yang ketiga wali dari perempuan, yang dua orang saksi yang hadir, dan yang kelima ijab kabul. Kalau yang 5 perkara ini terpenuhi, maka sah secara zahir. Kalau yang 5 tadi terpenuhi, maka sah secara zahir. Namun Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, kalau cuma sah secara zahir, Allah minta reda. Kalau ini agak tertuju lawan kita berada. Siapa yang cuma nikah jahir, ada tahu nikah batin, jangan harap dapat anak soleh dan solehah. Tidak bisa. Tidak bisa. Nikah batinnya seumur hidup sekali. Tuh Nabi Adam siapa kawin? Ada yang tahu? Dan bagaimana kawin ini? Ayo ngomong. Ada ngomong? Kalau bapak penghulu tidak tahu tentang nikah batin, gimana bisa memberitahu kepada umat? Wallah, demi Allah, kalaupun orang sah nikah jahir tapi tidak mengetahui nikah batin, maka sepanjang umurnya berzina. Wallah, sepanjang umurnya berzina. Sah secara jahir, namun batinnya tidak sah. Sekarang belum beritahu, seumur hidup sekali. Caranya, tapi nikah jahir dulu, supaya ingin dapatkan keturunan soleh dan soleh. Dua suami istri pakai berwudu, usai berwudu, berdoa namanya, temukan 2 lutut, bersampuk lintut, maaf, suami dan istri bersampuk lintut. Apa yang dibaca? Yang pertama, masing-masing membaca istighfar 3 kali. Silakan mau istighfar yang mana? Sekurang-kurangnya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Baca istighfar 3 kali. Yang kedua, sama-sama membaca surah Al-Fatihah 1 kali. 1 kali. Dan yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Afdalnya membaca syahadat awal. Tahu nggak syahadat awal? Kalau ada sudah jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat awal. Kalau ada tahu syahadat awal ada apa? Ujarkan lagi asyhadu an la ilaha illallah, ujarkan bini wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Afdalnya syahadat awal. Bagaimana? Asyhadu anni Ahmad Ainul. Ulang-ulang. Asyhadu anni Ahmad Ainul. Lalu ujarkan bini anal. Sambung aja langsung. Anal. Lalu apa ujarkan lagi? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Baluk lagi, baluk, sabar. Anu boleh aja umbut bila umbut ketek itu. Jadi ayatnya apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, ini ayat yang dibaca oleh suami. Lalu ujar suami, "Mada." Bisa didengar nanti terlalu kecil. Bisa didengar? Mada, keluar engkau daripada tubuh. Madi, keluar engkau daripada hati. Mani, keluar engkau daripada nyawa. Manikah, keluar engkau daripada rahasia. Apa itu mada madi
pada akan Mada itu waktu banyunya airnya di Tantaran. Kan sudah kawin belum? Ini kamu udah mau nikah? Sudah kawin belum? Nangaran Mada itu waktu banyunya airnya di Tantaran. Nah waktu di Tantaran airnya itu Mada. Waktu airnya di Helen BM tadi. Nah waktu airnya di Helen namanya Madi. Waktu di ujung Manik belum begitu keluar namanya Manika. Nah begitu keluar namanya Manika. Nah ini lalu ujarlah lagi pula, keluar engkau dengan izin Allah, keluar engkau dengan takdir Allah, keluar engkau dengan kehendak Allah, keluar engkau dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum selesai. Wahai malaikat kiraman katibin, bukai pintu Sayyidatuna Khadijah, bukakan pintu Sayyidatuna Aisyah, bukakan pintu Sayyidatuna Maimunah, bukakan pintu Sayyidatuna Salamah, bukakan pintu Sayyidatuna Fatimah Zahra, bukakan pintu Jannatun Na'im, dan tutup pendarahan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru suami memberi salam dengan istri, assalamualaikum ya kabar rahmah. Ujar Nabi ini, istri menjawab waalaikumsalam ya kabar rahim. Hanya berhubungan sekali seumur hidup. Mustahil ingin dapat keturunan yang soleh dan soleha. Nikah batin tidak tahu pokok belajar karena bakal nantinya dari Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah menjahirkan Rasulullah. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah dikandung oleh ibunda beliau yakni Sayyidatuna Aminah Zahra. Dalam kandungan ibunya beliau. Namun bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah yang sudah Tuhan janjikan dapatkan kemuliaan yang begitu amat besar, Allah berikan pangkat yang begitu tinggi, apakah beliau menerima? Apakah beliau menerimanya dengan begitu mudah? Tidak. Rasulullah pakai dapatkan pangkat ini tidak begitu saja. Semakin besar pangkat seseorang, semakin besar pangkat orang, semakin tinggi martabat seseorang, maka semakin besar pula ujian dan cobaan. Tidak mudah. Orang bilang semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Bagaimana tidak kencang? Di bawah pohon ada yang goyang. Ya aku kahan dikiranya hantu langkah 1000. Semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Allah janjikan kemuliaan, kebesaran dan pangkat yang tinggi kepada Rasulullah. Namun Allah juga berikan ujian yang begitu besar lawan Nabi. Ujian yang pertama apa? Sejak dalam kandungan orang tuanya, Pak umur 2 bulan dalam kandungan ibunda beliau, ayahanda beliau yakni Sayyidina Abdullah sudah terdahulu berpulang ke rahmatullah. Nabi belum sempat melihat bagaimana raut muka Abah Sidin, ayahanda beliau, Pak Iwan yang laki-laki, bagaimana raut mukanya. Sudah meninggal dunia. Ini ujian pertama. Ujian pertama. Bagaimana tidak sedih Sayyidatuna Aminah berusaha
mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Kok begitu cepat Allah memberikan ujian dan cobaan? Pak Bu, kita kembali satu hadis. Idza ahabba abda, kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka diuji. Nah Bapak Ibu, jangan jahat sangka kepada Allah. Kalau Allah cinta kepada hamba, diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu wa in sabara jitabahu, kalau sabar maka bakal nantinya jadi kekasih Allah. Wa in radiyastafahu, kalau redo ikhlas menerima ujian dan cobaan, maka Tuhan pilih jadi kekasihnya. Terserah aja. Ini biasanya nak ada sabarnya ibu-ibu minta maaf. Tuh ibu-ibu yang di Banjarmasin, kalau ada di sini banget lagi. Ibu-ibu biasanya kurang sabar mendengar suami saja bahwa perempuan waduh, baru datang suami sudah piring cangkir habis semua pecah. Bagaimana suami tidak membawa apa namanya perempuan, suaminya kerja tukang ojek. Ayo Bu, gimana? Mau perempuan enggak? Nah makanya kalau ada berita yang macam-macam, jangan dulu diterima. Ini baru kabar burung, ini baru mendengar berita. Waduh ya gak bisa lakinya di smackdownnya. Kayak apa ada di smackdownnya lakinya kayak Daus. Daus kan sebelah Daus kan, ini lakinya kayak Daus, bininya kayak siapa? Kayak si Geropean. Ayo, tapi halus Daus, banakan juga nih. Ujar ibu-ibu di Banjarmasin, gue guru, ulun tidak takut besarnya dan kecilnya, yang saya takutin itu airnya. Betul. Kalau airnya itu saya ingin tembus. Oh ayo ini beginian ini dia ada takutan ganal halusnya, lelakian nih ganal halus tak ini di mamahnya juga. Ini yang ditakutan ibu buahnya bajunya. Wah begitu itu tetangga. Ini baju tetangga boy. Jadi baju jangan suruh. Jadi pokoknya malam ini kita sampai pukul 2. Akur ulun nang ada. Pokoknya bila ulun apa ini mah ada apa begini. Ulun teruskan. Ulun teruskan Bapak Ibu sekalian. Jadi sabar. Ini ujian pertama dulu yang diterima oleh Rasul sekalian ibunda Rasul. Namun Allah ingin menghibur kekasihnya, ingin menghibur ibunda Rasulullah yakni Sayyidatuna Aminah yang di tengah-tengah kesedihan. Pak Bu, kalau kekasih Allah ditimpa ujian sedih tidak? Sedih tidak? Kalau kamu bilang sedih, kenapa syair tadi dibaca? Busyara ni'mal secara jahir saja sedih. Kalau ada kata Al-Quran lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tidak mungkin kekasih Allah bisa sedih, sedangkan Quran bilang ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini secara zahir saja. Kalau batin mereka sudah redho, sudah ikhlas, sudah terima apapun yang terjadi. Secara zahir saja
masa ada suami meninggal ketawa, nah ini berarti tak kawin pulang. Nah, udah, ya kayak itu begini nih mau. Tapi kadang-kadang di situ. Jadi secara hakikat tidak. Namun Allah kepingin menghiburnya. Allah menghibur Sayyidatuna Aminah saat dalam mengandungnya Rasul, saat mengandung Rasulullah. Tapi hiburannya berbeda dengan kebanyakan orang, Pak. Maaf, kalau di tengah-tengah kita punya anak yang sedang hamil, punya istri Pak yang sedang hamil, kadang-kadang suami kepingin menghibur, ternyata hiburannya, aduh, ini bagianan hiburan nek odong-odong, nyaman kan nek odong-odong bagianan. Mungkin sakit tuh tidak dua kali bayar mana dalam paru. Namun hiburannya Sayyidatuna Aminah apa? Nah, jaga lagi. Kita kembali ke rawi maulid namanya berjanji. Kita berjanji. Antum hafalin? Berjanji. Allah menghibur Sayyidatuna Aminah saat mengandung Rasulullah yang di tengah-tengah dalam kegelisahan dan kesedihan. Wa ubiyat ummuhu bil manam. Datang satu malam malaikat Jibril dalam mimpi Sayyidatuna Aminah. Wa ubiyat ummuhu bil manam. Faqila laha, dan mengatakan kepada Sayyidatuna Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Aminah, engkau sedang mengandung seorang pemimpin seluruh nabi dan rasul dan sebaik-baik manusia. Masyaallah. Wasamihi idza wada'tihi Muhammad. Kalau nanti dia lahir, namakan dengan nama Muhammad. Fa innahu satuhmadu uqba, karena Muhammad namanya bakal terpuji dan dipuji. Malaikat Jibril menghibur di dalam berjanji. Wa ubiyatuhu bil manam bagi lelaki, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ini bakal jadi manusia sebaik-baik manusia. Khairul bariyah. Nah, ini yang dibicarakan ini Rasulullah. Nanti ujar Jibril kalau dia lahir namakan dengan nama Muhammad. Nah, ngaran Nabi Muhammad. Oleh karenanya minta rela, minta maaf. Nabi bilang Pak Ibu, man wulida salasatu auladin. Barang siapa yang dia punya anak 3 orang laki-laki, falam yusamma ahaduhum Muhammadan, faqad jahilah. Ya Rasul yang bilang, belum cuma nyampaikan, maaf, siapa punya anak 3 orang laki-laki, tidak satu pun dikasih nama Ahmad atau Muhammad, kuitannya bodoh. Maaf, Rasul yang bilang, betul betul, Rasul yang bilang, Rasul. Ada ulun yang ada anak, makanya setidak-tidaknya kalau udah punya anak laki-laki, cucu, umpama punya anak laki-laki tidak satu pun yang bernama Muhammad atau anak cucu, ada cucu buyut, ada buyut belaki pulang dia. Itu dia. Ngomong tidak tahu. Jadi seikung barang ada pengaran Ahmad atau Muhammad.
Ini secara zahir ittifaq dengan Rasulullah, mencontoh Nabi. Namun ulun pada akan isi, siapa yang dia tidak mengetahui hakikat Muhammad, dengar baik-baik semua, kalau ingin selamat, siapa yang tidak mengetahui hakikat Muhammad, tidak diakui umat Muhammad walau sudah sholat, tidak. Wallah, siapa yang dia tidak mengetahui hakikat Muhammad, tidak Allah akui hamba Allah dan umat Muhammad. Tidakkah dia baca di dalam Burda? Masya Allah, dalam Burda bisa hafal Burda? Kita baca Burda. Syekh Muhammad bin Sa'id al-Busiri bilang, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatan qawliya mutasallam anhu bil ulumi. Ibu biasanya baca Burda. Ada ulang. Ini penting untuk selamat. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatan qawliya mutasallam anhu bil ulumi. Bagaimana engkau bisa mengatur hakikat Muhammad sedangkan kita berbuai oleh lamunan, tidur, tak pandang jahil. Enang duduk kali siapa? Untuk mengetahui alam serta isi kembali. Kalau Rasulullah dijadikan daripada nurnya Allah, bukankah sudah dibicarakan dalam rawi Simtudur Habib Ali, inna Allah khalaqa qabla al-asya nuran Nabi Muhammad SAW min nuri. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan, sebelum dijadikan segala sesuatu, itu nur Muhammad yang terbit dari zatnya Allah. Artinya, Pak Bu jagain, Allah Ta'ala ini ingin dikenal. Kuntu kanzan makhfiyah, aku kata Allah berada pada satu perbendaharaan yang tersembunyi. Tuhan ingin dikenal. Nah, orang menamakan ini Zatul Bukti. Saat Tuhan sendirinya, belum ada sesuatunya. Langit bumi belum ada, surga neraka juga belum ada, arsy dan kursi juga belum ada, kosong. Pak Tuhan apa? Aku ingin dikenal. Ujar Tuhan, aku ingin dikenal. Lalu Tuhan menamakan dirinya Nur. Ngerti? Tuhan menamakan dirinya Nur. Kemudian Nur ini jahir semesta alam dalam berbagai macam rupa dan bentuk. Lalu bangaran Muhammad, sakamani Muhammad, lalakian kebebinian Muhammad. Jangan kada pinanggu, Pak. Tuan-tuan guru benar. Siapa yang biar bacakan selawat tadi? Kalau nang di Madinah kultus, tidaklah pada ketika kita bersalawat melainkan memuji diri. Kenali Muhammad. Kenapa tidak kenal Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh, suri tauladan yang baik bagi diri Rasulullah untuk kita tiru, untuk kita contoh. Liman kana yarjuna, siapa nak hendak bertemu Tuhan. Kalau Rasulullah dari nur, kita pun dari nur. Jadi biar bersalawat tadi memuji siapa? Enak. Ada kayak apa nak bertemu Nabi, mengoli Nabi. Siapa yang dimuji? An-Nabi
hakikat Rasulullah wa kaifa yudriku bid dunya haqiqatahu qaumun iyamun tasallahu bil qulub. Kayak apa Nabi Abu Imam Muhammad bertahu Muhammad. Makanya bila bersalaman apa dibaca? Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Bila pengantin datang, Allahumma sholli ala Muhammad. Pengantin. Ya Rabb. Maka jadi uswatun hasanah Rasulullah untuk kita contoh bagian hendak kenal Tuhan, bertemu Tuhan, wali yaumil akhir, hendak selamat dunia akhir contoh Rasulullah. Rasulullah daripada nur. Kita pun semuanya dari nur. Kenapa? Nurnya Allah ingin dikenal, menamakan dirinya Nur Muhammad. Nur Muhammad jahir semesta alam, maka alam ini bangaran Muhammad. Ngerti orang ngerti. Dan dari Nur Muhammad, maka barang siapa yang memesrakan, memusahadahkan, meresapi nur yang ada pada dirinya dan wujud semesta alam, nah sama memesrakan Tuhan adalah zat Allah itu bernama Muhammad. Sekali lagi, jangan mencari Tuhan lagi. Ini majelisnya kalau pantas sudah bicarakan ini. Zat Allah itu bernama Muhammad, dan Muhammad itu adalah wujud rahasia Allah namanya dan sebenar-benarnya, yakni wujud dan jasad nyawa beratan. Wujud dan jasad nyawa beratan ini Muhammad. Kenali dulu wujud dari nurnya tadi. Makanya punya ada nurnya Rasulullah nih, ada alam serta isi. Laulaka ya zinatal wujudi maqab 'aishi wala wujudi. Ya yang ada dan nurnya Rasulullah ada dia. Jadi kita sekarang ini hadir berkat Rasul yakni nur. Begitu nur jahir bangaran Rasulullah, sempurna kejahirannya bangaran Muhammad. Jadi sealah ini Muhammad Rasulullah. Ada boleh bakakulah, ada boleh bakak ini Muhammad Rasulullah, ada boleh. Kenali pada hakikat. Siapa yang ada tahu itu ada diakui hamba Allah dan umat Muhammad tidak. Biar girang dahi sebagian. Tidak. Makanya masyarakat nurnya mati dia kan itu ada selamat. Hanya ada mengetahui nurnya itu. Makanya peringatan Maulid jangan main-main. Tuan-tuan dulu, kau bicarakan Rasulullah padahal kau tak kenal Rasulullah. Kau dilaknatnya Allah
kiamat. Kalau ulun nak amplop kalau sudah baca di sini kurang awaknya di Banjar, kurang awaknya karena awak pula sih mati. Kalau cuma memuji Rasul sampai ke sini ibadah baik cukup. Kenali dulu Rasul, beritahu nanti ulama-ulama pondok, hati-hati. Innal ladzina kafaru min ahli kitab, begitu banyak orang kafir ahli kitab juga bisa baca kitab, punya banyak kitab, wal musyrikin badina jahannam, masuk neraka karena tidak kenal diri. Lama-lama di pondok pulang cuman bawa kitab, kenapa? Tidak ma'rifat. Orang dulu Datuk Kalampayan ngaji di Mekah tidak cuma bawa kitab, juga ma'rifat. Datuk Sanggul ngaji ke luar negeri, ke Timur Tengah, tidak saja bawa kitab tapi juga ma'rifat. Tidak mencontoh, kenapa? Hati-hati kalau cuma bisa baca kitab dan cuma hafal kitab, beritahu nanti. Kalau umpamanya ada di antara dia yang tidak terima, bukan ada di Banjarmasin dan hati-hati. Ini bukan sekedar cuma memperingati, betul-betul Rasulullah jadikan uswatun hasanah. Siapa yang mencontoh Rasul zahir dan batin, liman kana yarjullah, bakal ketemu Tuhan, bakal ketemu Tuhan, wal yaumil akhir, bakal selamat dunia dan akhirat. Kalau cuma jahirnya saja gimana? Allah marzuqna mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batin. Kenapa jahirnya aja? Kenali. Sekarang saya tanya, bagaimana bisa buktikan kalau salawat itu sholat yatasilu biha ruhul musalli alaihi? Coba jawab, saya tunggu. Antum baca terus, saya tunggu. Ada yang jawab? Bagaimana bisa kata Habib Ali salawat itu langsung sampai kepada ruhnya Rasulullah? Ayo tolong dijawab. Ada yang berani jawab? Sedangkan kita tidak kenal Muhammad. Kalau pian-pian ingin langsung salawat itu sampai kepada diri, Muhammad berapa huruf? Muhammad berapa huruf? 4 huruf. Dengar baik, siapa yang dia bersalawat ini pakai buat, apabila dia rutinkan membaca maka ahli surga, dan apabila dihadiahkan kepada ahli kubur bebaskan siksa. Dengar, sallallahu ala Muhammad huwallahu mulkuhul mamdud min Muhammad, sampai langsung. Yang kedua, sallallahu ala Muhammad huwallahu hauduhul mamdud, hak Muhammad. Kenali dulu Muhammad, apa itu? Sallallahu ala Muhammad huwallahu muhitun bil mawjud. Dan yang terakhir kan, sallallahu ala Muhammad huwallahu dawamu bil maqamil mahmud. Kenali Muhammad. Muhammad mulkuhul mamdud, hauduhul mawrud, muhitun bil mawjud, dawamun bil maqamil mahmud. Selamat. Itu salawatnya langsung sampai karena udah kenal kepada Muhammad. Sholat yatasilu biha ruhul musalli alaihi Allah sahih. Gimana bisa sampai? Kenapa harus berselawat jangan ke atas? Jawab, apa ada yang turun? Ibu ada yang turun dari atas saat asal orang hadirkan belum beritahu supaya mengetahui hakikat Muhammad. Tadi kan sudah ulun kenalkan, Tuhan ingin dikenal menamakan dirinya Nur.
Begitu nur jahir bangaran Rasulullah, sempurna kejahirannya bangaran Muhammad. Berarti wujud alam serta isi daripada nur, dan nur rahasia Tuhan. Wujud alam serta isi pian pilih wujud nur itu hakikat Muhammad. 4 kata: wujud ilmu, nur subuh, wujudnya ada ilmu dengan pengetahuan yang sahih yang benar, itu adalah nur dengan tilik batin yang namanya subuh. Nah, itu hakikat Muhammad, itu hakikat Muhammad. Yang kedua adalah Allah Ta'ala ingin dikenal, menamakan dirinya akan nur. Lalu nur ini menyebut dirinya ana abul arwah wa adamu abul basar, aku bapak sekalian ruh dan bapak sekalian jasad. Berarti jasad ini nama kesempurnaan ruh, paku ruh dan jasad itu satu, jangan dicerai-beraikan. Kalau ada yang hancur, jangan diceraikan, tolong jangan diceraikan ruh dan jasad. Ruh dan jasad itu satu, adalah jasad nama kesempurnaan ruh. Begitu ruh sempurna bakalan jasad, dan ruh daripada nur, sedangkan nur rahasia Tuhan. Nah, jelas itulah hakikat Muhammad. Allah Rabbi. Mau bukti lagi? Ya bayyara wa la yara wa fadluhu amma wara biman ilayka qad sara ruhan wa jisman la mira. Lihat ini siapa? Ruhan wa jisman la mira. Ya, mau dibilang apa? Jasad, padahal dia ruh. Mau dibilang ruh, padahal sudah jadi jasad. Inilah kesempurnaannya Rasulullah yang menjadi petunjuk suri tauladan, dan kita harus ikut di Madinah. Kalau dia tidak kenal, sampai biar pulang balik Makkah sudah selamat. Mara'at 'ainun wa la yasra. Ya, nampian lihat kan? Mara'at 'ainun wa la yasra min aqafil wara bashar khayr man fawqa Makanya jangan menghina orang, jangan meremehkan orang. Sudah bisa apa? Hah? Jadi badak adab, pandang wujud yang benar. Inilah Rasulullah contoh. Masya Allah, Pak. Apa yang terjadi saat Rasulullah dilahirkan? Apa yang terjadi saat Rasulullah dijahirkan? Apa yang diriwayatkan di dalam Maulid Syaraful Anam? Pokoknya berataan Maulid kita baca. Sahih? Berjanji Syaraful Anam. Nah, tadi sudah tiba, sudah aksi, sudah Burdah, sudah Al-Azab nanti dulu. Ini Syaraful Anam. Pada ketika ibunda Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah melahirkan Rasulullah, bagaimana? Di dalam kitab Maulid
Nabi kita yang kulihat, ujar Sayyidatuna Aminah, nur yang menyertai Rasulullah. Masya Allah. Ibu, tidak bisa bilang Sayyidatuna Aminah nifas, tidak bisa. Mondok, kita pilih aja nah paling bawah, sekurang-kurang nifas, paling kurang nifas. Nggak usah ditanya ibu-ibu yang nifas. Kalau laki-laki tidak pernah nifas. Ibu, paling kurang nifas? Pernah nifas? Belum kawin? Syukur. Kalau sudah kawin lah, kalau sakit kepala. Ibu, paling kurang nifas berapa? Oh, saya bertanya dijawab dong. Gimana Bapak? Bapak-bapak juga harus tahu fikih karena jadi imam di rumah. Paling kurang nifas langsung sedikit. Yang paling biasa 40 hari, paling lama 60 hari. Kalau lebih 60 hari sakit kepala laki. Sakit kepala. Kalau lebih 60 hari itu wajib mandi dan sholat karena itu darah istihadah. Kan bikin begitu. Sedangkan Sayyidatuna Aminah tidak ada tanda-tanda nifas, tidak ada walau sedikit. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Rasulullah dilahirkan? Yang pantas zohir, yang pantas zohir. Kalau lahir itu dari buah hira. Paham ibu? Kalau lahir dari buah hira. Nabi tidak begitu. Ini khususnya bagi Rasulullah, orang dimuliakan. Makanya Nabi dikatakan orang yang suci, orang yang bersih, bukan delair. Ibu, delair. Siapa yang orang delair? Sayyid Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Thahir. Sayyiduna Thahir. Di Senin awal ini, Senin awal, nama Rasulullah itu 201 yang disusun oleh Sayyid Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli dari ayat Quran dan hadis-hadisnya Rasul. Senin awal. Salah satu yang 201 Thahir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Thahir sallallahu alaihi wasallam. Thahir. Orang yang bersih, orang yang suci. Tidak bisa dibilang Nabi lahir, tidak bisa johir, karena waktu itu yang melihat Nur ujar Aminah. Bahkan Nabi sudah ada pada cumpungan. Ya orang bersih. Makanya itu Pak Aiwe saking bersihnya Rasulullah kembali kepada Simkudur. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida maktuna. Ini tangan dulu. Di dalam rawi Simkudur Habib Ali. Ini kitabnya betul. Di dalam kitab hadis Nabi bicara waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan maqhulan maqtu asr. Rasulullah saat dilahirkan Nabi sudah bersunat. Bu, Nabi sudah bersunat. Bahkan Pak Edwe Rasulullah sudah bercalon dan pusat Nabi sudah bertatak. Ini menandakan Rasulullah bersih. Masya Allah. Sekarang apa yang kita contoh bagi Rasulullah? Kalau betul-betul Rasulullah jadikan uswatun hasanah, apakah mesti kita lahir juga bersunat? Tidak. Hati-hati istilah.
Tolong istinja beresan. Kenapa Rasulullah lahir sudah bersunat? Ini Nabi menggambarkan lawan umat supaya istinja dibereskan. Siapa yang ada beres istinja, ibadah tidak diterima, dapat siksa kubur lagi. Betul? Jangan cuma tahu istinja jahir. Istinja jahir belajar di fikih, airnya mutlak, hilangkan baunya, warnanya dan rasanya. Ini secara fikih. Istinja batin enak. Siapa yang kada tahu istinja batin dalam kubur dapat siksa dan ibadah ada diterima. Bu, berapa umur istinja batin? Hati-hati. Kalau tidak tahu istinja batin, tidak ada yang diterima ibadah. 5 waktu dalam sehari semalam mana bisa diterima? Ini yang di dalamnya apa? Ibu, yang di dalamnya apa? Bila tidak mempelajari istinja batin, najis umrah. Ini dibawa ke semuanya. Gimana? Bisa ditinggal? Nah, kayak apa belajar? Kenali diri. Nih lihatin. Ini hinaknya termasuk nama lain dari diri. Makanya bila saat istinja pakai gue, belum contoh akan yang mudah. Bila kotoran keluar jangan sampai tahyun. Bila tahyun awak saikungan najis. Belum tidak jelaskan ke semuanya. Karena salah satu nama diri itu napas. Begitu dia keluar masuk namanya napas. Bila kata kotoran keluar, entah kencing apa berak, tahyun, hinak, maka seluruh tubuh najis. Hati-hati namanya. Jadi saat kotoran keluar jangan sampai tahyun. Mau lebih jelas? Itu tidak boleh dijelaskan habis. Nih, waktu nafas keluar nih kayak 4 namanya. Ada nafas, ada impas, ada tanpas, ada hanipas. Gimana tidak bisa dipelajari? Andai kata orang Nasrani, orang Kristen, wal majus, orang penyembah api, mengetahui turun naik nafas ini ilmunya, asyukur baina ya selamat. Kenapa orang Islam tidak tahu? Kenapa orang Islam tidak tahu? Andai kata orang Nasrani dan Majusi mengetahui rahasia turun naik nafas, selamat baina ya selamat. Tahu kenapa orang Islam tidak tahu? Allah kasihan, sudah diterima orang doa ibadah istinja batin tertahu. Rasulullah bilang Pak Aida, man akhraja nafasin bil ghairi dzikrillah fa huwa mayyit mislul hayawan. Yang tersinggung hadis mislul hayawan dunal baqarah wa huwa kal khinzir. Siapa yang kada tahu jikir turun naik nafas seperti binatang ya. Lain sapi tapi kada lain babi. Manusia itu ada dua. Nah, hati-hati makanya belajar. Yang mungkin tuan guru kita Haji Kasdalani kan ada ilmunya. Ngaji, fikih dikaji, tauhid dikaji, tasawuf dipelajari. Abang guru ya mengajar berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang perlu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Jelas? Kenapa fikihnya?
Ulangi kan? Berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Itu dibaca, jangan ada diambil pelajaran kan? Ngaji fikih sekedar masakan ibadah, ngaji tauhid masakan keyakinan, ngaji tasawuf members zohir batin. Nah, maka sempurna hanya mandoa hanya sempurna bila lengkapi dahannya selamat terbelah berkat Rasul ini doa. Siapa yang punya saya? Siapa yang punya saya? Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz. Mau tahu siapa beliau? Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz. Siapa beliau? Begitu orang tua beliau melihat istri beliau mengandung Pak Ibu, beliau pun tahu sudah bahwa anak beliau ini bakal jadi wali. Dalam pahala itu Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz, Al-Habib Abdullah, Abah Sidin, Bapak Sidin, orang tuanya beliau mengetahui bahwa anak beliau yang masih ada dalam kandungan istrinya bakal jadi wali hukum. Masya Allah. Makanya siapa yang amalkan syair ini, kalau tidak dia yang jadi wali, anaknya, kalau dia anaknya, cucunya, kalau dia cucunya, buyutnya, mesti ada keturunannya yang jadi wali Allah. Karena di dalam syair itu ada dua orang yang Allah angkat menjadi seorang wali, bahkan mencapai mertaba wali Allah. Siapa? Habib Ulum bicara. Ini Habib Ulum telah Habib Mahmud Idrus. Jadi Habib Ulum namanya Al-Habib Mahmud Al-Idrus. Jadi Sidin selalu mesankan lawan dulu antum supaya lagi ini membacanya. Baik, insya Allah Allah berikan tutup ilmu, Allah bukakan rahasia semua ilmu. Masya Allah, Allah bukakan rahasia ilmu, alam serta isi dibuka. Mana buktinya? Masya Allah. Anta sahatul aqwam bika suratul rahman wa jama'an Bismillah kita buka. Fakashafna 'anka ghita'aka wa basaraka al-yawma 'ad. Itu yang punya siapa tadi?
Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz. Kalau marga orang Al-Idrus bukan menyombongkan. Kalau marga orang Al-Idrus itu artinya apa? Tokoh pimpinan semua sufi, bukan menyombongkan. Semua keturunan juriannya Rasulullah yang marganya Al-Idrus itu artinya apa? Tokoh pimpinan semua sufi. Makanya gelarnya Al-Idrus. Di usia masa anak-anaknya saja udah jadi wali kutub. Allah yang punya kehendak, nggak bisa. Kalau masih anak-anak udah jadi wali. Kita sejak umur berapa Pak jadi wali? Alhamdulillah bro, sejak umurnya 30 pas ngawin anak-anak udah sekalinya udah nikah tolong juga jadi wali. Ya udah, sedikit lagi. Nabi lahir sudah Rasulullah. Tolong pelajari istinja batin. Istinja jahirnya di pipi, istinja batin di hati. Yang kedua, kenapa Rasulullah lahir sudah berjalan? Menurut sunat laki-laki ke perempuan berjalan sunat, tidak apa-apa. Tapi apa yang dikehendaki Rasulullah masuk ke jalan? Ambil hadis Nabi, man nawara min syai'in falam yarallah fahuwal batil. Barang siapa yang dia memandang sesuatu tidak dipandangnya wujud Allah, pandangannya berdosa. Kenapa Pak? Begitu bangun tidur sudah berdosa padahal belum melihat yang bukan. Kenapa begitu bangun tidur sudah berdosa padahal belum lagi bicarakan aib orang karena salah pilih. Ini siapa yang dilihat? Makanya sebenar-benar diri tak kalah bangun tidur. Kenapa Rasulullah ajarkan doa? Kenapa doa ini cuma dihafal tidak dipelajari? Kalau kita bilang anak kita yang kecil dia TK juga dia hafal alhamdulillahilladzi ahyana. Garis bawahi dulu ahyana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Sebenar-benar diri adalah pada ketika engkau bangun tidur. Tilik hayat. Sekali lagi, tilik hayat. Siapa hayat? Siapa hayat? Apa arti hayat? Hidup. Yang hidup ini pian kan? Nang pian dengan hidup. Namun pian nang hidup jangan lagi nanti sifat 20. Bukankah Allah yang bersifat pian nang hidup kan? Maaf atau kulit-kulit hancur kitab. Belum lagi dua karena Allah hayat adalah Allah tajalli kepada hayat. Amin. Adalah Allah tajalli kepada hayat dan hayat tajalli kepada Nur Muhammad. Alam sartaisi dari mana? Nur Muhammad dari hayatnya Allah. Allah Ta'ala ingin dikenal, tajalli dia kepada hayat tajalli kepada nur. Ini nurnya salaman, berarti siapa? Makanya hati-hati menilai. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini wujud hayat itu ditilik, belum kembalikan dalam kitab. Antum kan punya banyak kitab, punya kitab Syarah ini, punya Syarah ini. Udah baca belum? Di dalam kitab Syarah ini belum beritahu. Siapa itu? Al-Baqi Bagi Muqaddam siapa nama beliau? Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi Sabul Mirban. Masya Allah. Saat Baqi Muqaddam, gelar beliau Baqi Muqaddam, saat beliau di kamar khalwat, terdengar 3 suara yang orangnya menyuarakan tidak ada, cuma suara
adalah dari ayat Quran. Apa yang didengarkan lawan Pakih Muqaddam? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernapas, tiap yang berjiwa pasti mati. Langsung Pakih Muqaddam jawab, aku tidak memiliki jiwa. Biar hidup mati kan, sakit. Baca kita, orang pemangkitan punya banyak kitab, mesti hafal kitab itu. Pakih Muqaddam di kamar halwat, suara ayat Quran didengarkan, orang yang apa namanya yang membacanya tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang berjiwa pasti mati. Langsung beliau jawab, aku tidak memiliki jiwa. Ayat yang kedua lagi ayat Quran itu didengarkan. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Apa saja sesuatu bakal binasa. Dijawab sini langsung, aku bukan sesuatu itu. Tolong dipelajari supaya jangan hancur. Ayat yang ketiga, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Akulah kenyataannya. Pelajari tolong itu supaya ini jangan hancur. Nih, sampai dalam kubur jangan hancur. Ya Ustadzana al-a'lam syai'lah al-Fakihil Muqaddam. Ya Allah, ya Ustadzana al-a'lam. Makanya gelarnya Pakih Muqaddam ini apa? Syekhus Syuyukh, maha guru. Betul? Syekhus Syuyukh. Ya Ustadzana al-a'lam syai'lah al-Habib al-Fakihil Muqaddam. Ya Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, belum tidak bisa bicara tentang ini, terlalu banyak. 3 jam ada tuntungnya. Kalau kita nanti dapur paham? Nah, mungkin walau sekilas yang belum sampaikan lawan Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan peringatan malam ini tidak sekedar peringatan, tapi betul-betul ajak kita untuk menjadikan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai uswatun hasanah, agar pun juga kita bisa bertemu Allah dan selamat dunia akhirat, dapatkan syafaat. Itulah yang mungkin bisa belum sampaikan. Ampun maaf sekali lagi kepada para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan, kegelapan, sikap dan tindakan yang kurang disukai, mudah-mudahan kita semua saling membukakan pintu maaf itu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alin nabi wa bisu suratul Fatihah.